Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali di acara Tanya Ustadz, ya. Kali ini kita akan diskusi tentang Ustadz ngawur yang suka ngibul. Jadi ada video viral yang juga sangat memfitnah kalau buat kami. Kita mengatakan fitnah ini. Ini fitnah di antara fitnah akhir zaman yang ujung-ujungnya ngadu domba umat. Jadi umat bikin umat bingung, ya. Sampai-sampai Ustadz ini yang katanya tersohor, beliau mengeluarkan statement, hati-hati kalau Wahabi berjaya atau menjadi penguasa, maka muazin akan dipancung. Loh, kok muazin dipancung? Di video tersebut dikatakan, katanya muazin ini yang buta membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi dan seterusnya. Lalu dikatakan oleh Wahabi ini bahwa ini bid'ah. Nah, karena si buta ini terus membacanya, akhirnya dipancung. Nah ini, Masya Allah, ini apakah benar? Kita mau tanya sama Ustadz nih. Ya, kita sapa dulu Ustazuna, Ustadz Dr. Zainal Abidin, LCMM, Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Segar nih Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, sejuk Ustadz ya. Ya. Mudah-mudahan Ustadz, keluarga, dan tim, teman-teman di dakwah dan juga pendidikan Ustadz, Allah berikan perlindungan dan juga kesehatan, serta Allah himpun di surganya kelak Ustadz. Amin. Ya Rabbi. Amin. Nah ini Ustadz, apakah benar, kita mau tanya nih Ustadz, yang dikatakan Ustadz yang ngibul ini Ustadz, yang katanya ada muazin dipancung, itu kalau ada, kapan, di negara apa? Ya. Nah, kita coba tanya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, lagi-lagi ini adalah fitnah yang dialamatkan kepada dakwah mulia, dakwah salafiyah, mengatasnamakan Wahabi. Ya. Yang sebagaimana ditegaskan oleh Wikipedia sendiri, kalau kita membaca Baik. Tentang sejarah Muhammad ibnu Abdul Wahhab, semua label Wahabi itu hanya dari lawannya Muhammad bin Abdul Wahhab, musuhnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini harus dicatat itu. Dan juga Philip Hitti di dalam kitabnya At-Tarikhul Islami, bahwa Wahabi itu gelar yang diberikan oleh musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi lihat aja di dalam fenomena yang ada, ya, siapapun yang menggulirkan Wahabi dalam konteks sentimen, bukan adu argumen, itu pasti musuh, lawan gitu. Eksplisit atau implisit, serius atau guyonan. Dan lihat aja tokoh-tokoh yang tidak punya sentimen dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menjelaskan apa adanya, menyebut namanya atau bukunya, selesai. Dan itu bukan hanya Muslim. Kalau kita lihat Kreutzsicher, ya, yang orientalis kawakan, dia mengatakan bahwa agama yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu paling mendekati cara berdakwahnya Rasulullah. Salahnya di mana? Toha Hussein. Itu juga kan gitu. Bagaimana komentarnya beliau di dalam kitab Alwan. Begitu juga Soekarno di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, ya, dan tokoh-tokoh Indonesia internasional lainnya, gitu ya. Apalagi ada motivasi serangan itu kan ada motivasinya toh. Ada motivasi politik kekuasaan, ada motivasi agama sosial, ada motivasi penjajahan, imperialisme, kan gitu. Nah, stressingnya, kalau politik kekuasaan itu kan Turki. Turki inilah yang mendalangi utama penyebaran isu Wahabi, fitnah Wahabi di tengah kaum muslimin. Kemudian digoreng oleh Belanda, oleh Prancis, oleh imperialisme barat internasional pada zaman itu, kan gitu. Nah, contoh aja, di antara yang menggoreng adalah
Ahmad Dahlan Zaini. Baik. Nah, Nah itu Ustaz. jadi Ahmad Dahlan Zaini ini adalah tokoh sufi dan juga sekaligus imam mufti Masjidil Haram pada akhir pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Nah, itu. Manhajnya Ustaz? Ya sufi. Oh. Itu. Dan otomatis sangat anti sekali terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena ada stressing dakwah, pemikiran, keyakinan juga politik dari Turki. Gitu. Makanya dia sampai tega membuat fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan judul Fitnatul Wahabiyah yang dijadikan rujukan Ustadz Ngibul ini. Bahwa ada muadzin buta yang dipancung karena membaca innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Di akhir kitab itu memang ada. Itu. Dan saya pastikan kitab ini hit fitnah. Ayo kita baca cuplikan sedikit isi buku ini. Coba. Ya. Terus kita compare, kita praktekkan di dalam pemikiran pribadi, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada enggak kan gitu. Ya. Di sana dia mengatakan wa ata bi'ibaratin muzawwaratin, di dalam risalah-risalahnya itu dia membawa satu ungkapan-ungkapan yang dipalsukan. Zakhrafaha yang dia perindah, walabbasa biha 'alal awam yang dia bikin talbis atas orang awam hatta tabi'uhu supaya ngikutin dia. Oke, sekarang kita buka kitab tauhid. Mana yang dipalsukan? Ayat-ayat yang diturunkan semuanya nggak ada ayat-ayat buatan, ayat-ayat syaitan, bahkan ayat di dalam Al-Qur'an. Hadis-hadis yang diturunkan juga sahih. Dan ataupun kalau ada yang dhaif itu ada penguatnya. Oke? Talbisnya di mana kalau kita membaca kitab Ushulus Salasa? Talbisnya di mana kalau kita membaca kitab Kashfus Syubhat? Talbisnya di mana kita kalau membaca kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah? Dan mu'allaf yang lainnya yang bermanfaat untuk umat. Wa allafa lahum fi dzalika rasail. Dia mengarang satu risalah-risalah hatta ataqadu kufra aktsari ahli tauhid, kebanyakan pelaku tauhid. Mana yang dikafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kita tantang. Pelaku tauhid yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, coba sebutin siapa? Gak ada. Ya, pernamalah, jangan cuman sekarang ini ngibul, nuduh tanpa bukti. Artinya, aktsar ahli tauhid, tolong sebutin 1, 2, 3 nama tunjuk hidung yang pernah dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu. Nah ini, wattasala bi amara'il masyriq ahli ad-dir'iyah wa makatha 'indahum hatta nasaruhu wa qamu bi da'watihi wa ja'alu dhalika wasilatan ila taqwiyati mulkihim wa ittisa'im. Watasallatu 'alal a'rab wa ahlil bawadi hatta tabi'uhum wasaru jundan lahum bila iwadin wasaruni, ya. Yang fitnah lagi itu kita lewatin aja, enggak kita terjemahkan. Wasaru, akhirnya mereka ya'taqiduna, meyakini anna man lam ya'taqid ma qalahu Ibnu Abdul Wahab. Siapa saja di antara mereka yang tidak meyakini apa yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fahuwa kafirun musyrik. Dia kafir musyrik, muhdarud dzam, halal darahnya, wal mal, halal hartanya. Mana? Fitnah, wallahi fitnah. Jadi sesuai dengan judul kitab ini, fitnah. Gitu kan gitu. Bukan fitnah Syekh Abdul Wahab, tetapi fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita cari sekarang, kan ini menceritakan sejarah, ya, menceritakan hal-hal yang kaitannya dengan sosok yang masa lalu, ya, gitu. Ketika kita contoh katanya ada muadzin buta yang dibunuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya, sebutkan nama muadzinnya, masjidnya di mana, nama masjidnya apa. Kemudian di daerah mana? Kapan? Itu kan pertanyaan sejarah. Itu. Kalau tidak bisa dijawab, maka itu ngibul.
Karena sejarah itu adalah satu uraian pemikiran dan fakta yang bergabung yang bisa menjawab apa? Satu apa itu, yaitu muadzin di patung. Di mana? Kan gitu. Terus kemudian daerahnya juga kapan? Dari mulai bulannya, tahunnya. Itu kan gitu. Kemudian kalau dia bisa keren lagi, siapa yang dipancung itu? Disebut namanya. Ya contoh aja ketika kita menguraikan sejarah Perang Badar, kan apa Perang Badar, kapan terjadinya, kan bisa di mana? Bisa ditunjuk kok. Siapa pelakunya, panglimanya, jumlah tentaranya, coba lihat. Itu nama-nama yang sekarang ini ikut terlibat Perang Badar, rinci itu. Ini namanya sejarah. Gitu kan gitu. Apalagi kalau kita tanya, ini masa iya sih seorang muadzin mati nggak punya kuburan, kuburannya sebutkan kan gitu. Itu kan simple banget. Semua tokoh-tokoh sosok itu ada kuburannya kok. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada kuburannya, Syekh Abdul Qadir Jailani ada kuburannya. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ada kuburannya. Kiai Hasyim Asy'ari ada kuburannya. Ini sosok terkenal loh. Internasional sampai diusung oleh penulis kitab yang levelnya internasional, yaitu Ahmad Zaini Dahlan. Di dalam kitabnya yang fenomenal menurut mereka, kok nggak jelas sejarahnya. Kan fitnah. Gitu loh. Jadi ini simple. Jadi terus apalagi sampai pada tingkatan Masya Allah. Siapa yang tidak meyakini apa yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah kafir. Subhanallah. Musyrik. Na'udzubillah. Wa muhdarud dam. Wal mali halal darah sama hartanya. Ini fitnah. Jadi siapapun yang merujuk kitab ini di dalam mengungkapkan jati diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Wahabi, pasti larinya adalah fitnah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kalau merujuk ke mereka kan suka sebut, Ustaz, berhubungan dengan kalau Wahabi jadi penguasa. Nah, konteksnya sekarang coba, Ustaz, misalnya negara-negara yang ditunjuk sebagai Wahabi, contoh misalnya Saudi, ada nggak, Ustaz, yang seperti itu? Ini juga dia bolak-balik mana. Subhanallah, di mata dia tiap hari melihat, tiap umrah melihat, tiap haji melihat kekuasaan spektakuler yang dirancang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang akhirnya barokah turun-temurun sampai sekarang. Sekarang pertanyaannya, tolong lagi kita tantang. Muadzin yang pernah dibunuh pada era umpamanya Fahad. Ya toh? Pada era raja-raja setelahnya, sama pada era sekarang Salman. Sebutin aja. Kita nggak usah berdebat yang
saja katanya contoh bahwa Wahabi, negara Wahabi itu kejam, membunuh ini, membunuh itu. Saya berkali-kali menantang bahwa tolong sebutkan jamaah haji Indonesia yang dibunuh oleh Wahabi itu namanya siapa, haji tahun berapa, dari jamaah daerah mana. Itu sering saya sampaikan. Nah, itu kan real, enak gitu loh. Iya, iya, betul. Jawabnya. Ah. Kalau ngawang begini kita jadinya biasa, bisa aja juga. Tapi kan jatuhnya fitnah gitu. Iya. Karena ketika seorang itu bicara umum, general, itu rata-rata gagah. Tapi kalau sudah spesifik, contoh, saya mendukung bahwa agama Islam adalah paling benar. Kita harus berjihad. Coba suruh jihad benar, pergi ke Palestina. Kan gitu. Atau nanti disuruh untuk, atau ditanya bagaimana hijab menurut kamu, bagaimana. Jadi secara rinci, spesifik, pengamalan syariat. Ya entar-entarlah kan gitu. Makanya begitu juga ketika fitnah itu dihadirkan secara global. Bahwa Wahabi itu kejam, sekte berdarah, membunuh jamaah haji. Kan gitu. Mana coba sebutin. Kan gitu. Nah, ini yang perlu kita buktikan kalau kita itu bicara tentang masalah sejarah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Nah, dai-dai yang seperti ini Ustaz, yang mungkin tadi hawa nafsunya yang mendahului, terus juga akal jernihnya hilang Ustaz, cuma modal fitnah. Ini bagaimana Islam memandang dai-dai seperti ini Ustaz? Ya, inilah sosok yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Di mana di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan sayati 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia sebuah zaman. Lam yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Walam yabqa minal Qur'ani, orang yang tukang fitnah, tukang ngibul, sok bicara masalah agama, kan gitu. Ini fakta. Kalau kita seperti ini juga, Masya Allah ya, seperti yang disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadisnya, bahwa nanti umat ini hancur seperti hancurnya ahlul kitab. Kapan? Idza kanatil mulku fi sigharikum, ketika kekuasaan itu dipegang orang-orang kecilan di antara kalian. Terus kemudian wal ilmu fi radhalatikum, ilmu dipegang oleh orang-orang kecilan di antara kalian. Wal fahishatu fi kibarikum, dan kekejian didominasi oleh orang kedongan di antara kalian. Ini fakta, dan ini yang dikatakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana nanti akan datang ulama su, tampilan penunjuk jalan tapi sejatinya adalah pembekal yang sadis. Mereka halumma ilal jannah, ayo kita masuk surga, tapi perbuatannya dia mengajak untuk masuk neraka. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, dan ini yang dikatakan juga di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, ulama penghancur dunia, penghancur agama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jadi artinya ucapan Rasulullah sudah disinyalir, jangan-jangan zaman kita nih Ustaz ya. Ya. Masyaallah. Nas'alullah al-afiyah. Nah, terus gimana Ustaz? Kita atau kami ini umat ini. Jadi melihat kayak diombang-ambing. Nih Ustaz ini bilang fitnah, Ustaz ini bilang wah emang pernah kejadian. Nih gimana nih Ustaz sebagai umat ini menyikapi seperti ini? Ya, perlu kita berikan satu standarisasi sikap. Baik. Bahwa kalau sudah seperti ini, ungdur man qala, dilihat yang berucap. Wala tangdur ma qala. Kalau aslinya kan ungdur ma qala. Dan gitu. Kapan kita ungdur ma qala? Lihat apa yang diucapkan ketika sudah terang kebenarannya. Itu. Ketika terang fitnahnya, terang kesesatannya, ya ungdur ma qala, wala tandur man qala. Tapi kalau sekarang kita sedang mencari ilmu, ya inna hadzal ilma dinun, fanzur amman ta'khuduna dinak.
perhatikan dari mana kamu mengambil ilmu itu, kan gitu. Nah, kita ketika mencari kebenaran itu supaya clear, supaya objektif, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "A'rifil haqqa ta'rif ahlah." Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa itu yang benar. Makanya ikutilah orang karena dia itu benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Baik. Kan gitu. Jadi ini insya Allah kita tidak diombang-ambingkan dan kuncinya adalah ilmu. Itu kan. Makanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan firman Allah, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Bagaimana cara kita itu membedakan ini bisikan dari malaikat, bisikan kebaikan, ini bisikan dari syaitan, bisikan keburukan? Jawabnya beliau adalah ilmu syar'i. Dan gitu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mendapati suatu fenomena di mana dia berjalan di padang pasir, mendapati mendung tiba-tiba mengayomi dia, menaungi dia. Kemudian keluar suara, "Wahai Abdul Qadir Jailani, sejak hari ini semua yang haram halal buatmu. Aku adalah Tuhanmu." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? "Ikhsa ya aduwallah, minggat wahai musuh Allah. Engkau bukan Tuhan tapi syaitan." Menghilang itu naungan. Kemudian setelah itu mengatakan, "Wahai Abdul Qadir Jailani, saya menyesatkan 70 lebih orang macam seperti kamu dengan cara seperti ini berhasil, tapi kali ini aku gagal berkat ilmumu." Nah, kan gitu. Ilmu kita. Karena fitnah ini pasti akan terjadi terus. Apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan hanya kali ini aja difitnah oleh sosok. Iya. Bahkan gurunya sendiri, Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, juga menulis buku, ya, bahkan ya Ibnu Abdul Wahab, salamun ala man ittaba'al huda. Kasih surat untuk taubat kayak Heraklius taubat. Itu kan gitu. Dan juga akhuhu, saudaranya sendiri, Sulaiman ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahab. Nah, kalau ada orang ini buktinya saudaranya aja juga memusuhinya, subhanallah. Kalau kita lihat di fakta kehidupan dakwah, para rasul, para nabi dimusuhi keluarga dekat. Ya. Oke, mereka itu kafir. Sekarang kita ambil juga, tidak sedikit para ulama itu dimusuhi oleh keluarganya yang muslim. Itu fakta di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bukan standar, itu bukan ukuran. Baik. Kan gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Sebelum terakhir, Ustaz, mungkin ada pesan atau maklumat, Ustaz, untuk dai-dai semacam ini. Nah, harus gimana, Ustaz? Biar kan sama-sama nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, apa yang saya sarankan begini ya, bahwa da'i itu panutan. Baik. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi seorang dai itu adalah pusat perhatian ilmu, kebenaran, dan standarisasi agama. Jadi hati-hati di dalam mengeluarkan statement. Gitu loh. Itu. At-taharri wa ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Kan gitu. Terus kemudian menyeleksi juga kitab bacaan yang menjadi sumber seperti Fitnatul Wahabiyah ini. Kebaikan apa yang kita dapatkan dari kitab ini? Enggak ada, isinya semua fitnah. Dan kita telah cuplek tadi. Kan gitu. Dan kita bisa buktikan murni fitnah, bahwa katanya pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meyakini siapa saja yang tidak meyakini apa yang diyakini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah kafir, musyrik, muhdarud dami wal mal. Mana di kitabnya pernyataan itu? Ada kitab tauhid, ada usulul salasah, ada Rosail juga dikumpulkan oleh murid-muridnya loyalis Muhammad bin Abdul Wahab. Ada Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Ada macam banyak kitab yang kita itu bisa teliti. Ya. Nah, harusnya kan sekelas
ustadz yang sudah populer mendahulukan penelitian, kajian ilmiah gitu loh, sampai pada kesimpulan tertentu, kan gitu. Sehingga tidak seperti statement orang awam yang sekarang ini asal nyeplos, asal ngibul, asal dikeluarkan yang nanti akhirnya itu menimbulkan permasalahan. Dan juga sikap yang paling terbaik adalah mayyuridillahu bi khairan. Kebaikan itu yufaqihu fiddin, tafaqquh fiddin, menambah ilmu lah. Jadi jangan hanya viral, jangan hanya statement polos, jangan ada statement yang tidak bisa dipegang sehingga nanti menimbulkan kegaduhan. Nah, yang terakhir yang paling saya wasiatkan bahwa kalau memang ingin meneliti sosok tertentu, janganlah ngambil dari buku-buku musuhnya. Iya. Itu kan gitu. Aneh ya Ustaz ya. Contoh saya mengadakan penelitian Wali Songo. Ya dari kitab-kitab yang ditulis tentang Wali Songo. Itu kan gitu. Saya contoh mau mengadakan penelitian Syekh Muhammad ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya kita harus datang ke Muhammadiyah. Tanya tokoh-tokoh Muhammadiyah, buku-buku kemuhammadiyahan. Bagaimana komentar mereka tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gitu kan? Begitu juga ketika kita ingin meneliti penelitian Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya kita tanya tokoh-tokoh NU, buku-buku tentang masalah sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh orang-orang NU. Dan buku-buku syukur-syukur ditulis oleh beliau. Kan top itu. Betul. Gak akan bakal beres sampai kiamat. Kalau kita itu ingin mencari sosok, jadi diri seseorang dari buku musuhnya. Dari buku lawannya. Karena pasti tidak akan menemukan kebenaran objektif. Nah itu kan yang dilakukan oleh para peneliti kan? Ya. Nah, itu. Contoh saya ingin meneliti tentang sejarah Mekah. Harusnya ke Mekah. Masa anak meneliti sejarah Mekah datang ke New York? Kan nggak mungkin. Kan gitu. Apanya yang kita dapat? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke, tapi kitab itu belum ada, maksudnya di akhir riwayatnya beliau nggak dicabut gitu Ustaz? Nggak ada satupun. Kan kalau kita sekarang ini membaca terjemahan-terjemahan itu dan masih tetap buku ini nggak besar, kecil, tapi subhanallah ya memang fitnah, masya Allah. Baik. Baik Ustaz, kira-kira poin nih lagi-lagi kayaknya kurang dewasa dalam beragama nih Ustaz. Poin atau nilai wasatiyah apa Ustaz yang kita perlu kedepankan di diskusi? Ya, poin i'tidal bagi seorang yang ingin berkomentar kepada tokoh atau ini, apalagi ini Masya Allah tokoh level internasional, fenomenal, dan yang memuji juga level internasional loh. Seperti Amir As-Sun'ani. Ini pemimpin dia. Kayak kata siapa, dia nggak punya daulah negara. Ya. Terus kemudian ada lagi Siddiq Hasan Khan. Ini juga Amir di India. Gitu. Ada lagi yang dari Maroko. Siapa bilang sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pemeluknya, pengikutnya itu tidak punya kekuasaan. Dan antum lihat sekarang ini bagaimana mengelola kekuasaannya mereka. Apalagi di sana ada Al-Mas'udi dari India. Dan di sini juga Masya Allah ya. Tokoh-tokoh level nasional dari Buya Hamka, kemudian Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka, Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan Soekarno, bahkan yang mutakhir ya, ada tokoh agama siapa itu? Yunahar Ilyas, memberikan komentar-komentar yang positif. Bahkan Profesor Dr. Zahra ya dari Jawa Timur, beliau masih hidup. Bagaimana komentar i'tidal, objektif terhadap sosok ini, apalagi punya negara, kan gitu. Dan lihat sih orang yang ngomong seperti ini ketika haji umroh gimana, apa yang dia rasakan gitu loh. Kecuali nggak pernah haji, nggak pernah umroh gitu loh. Di masjid pelayanannya begitu bagus, bersih, dan tidak ada semacam hal-hal yang sekarang ini
perlakuan-perlakuan bengis ya. Kalau sekarang tentara keras tegas itu dimanapun. Tentara yang jaga Masjidil Haram jutaan orang, kalau nggak tegas dikerjai sekian banyak jamaah, itu wajar. Itu. Tapi secara umum ya, bagaimana pelayanan pemerintah Saudi yang menyatakan khadimul haramain, kan gitu, kepada dua tanah haram Mekah Madinah. Subhanallah. Jamaah haji umrah dibikin nyaman, dibikin enak untuk beribadah, khusyuk beribadah. Ketika masuk masjid wangi, bersih, tertib, rapi. Masya Allah, itulah. Nah ini kenapa nggak ngambil sampel itu? Yang dicari fitnah aja, yang dicari negatif aja, yang dicari lagi-lagi Wahabi. Yang ketika kita dialog, katanya nggak ada menyesatkan, nggak ada ini, beres, clear. Setelah sekarang keluar dari majelis, obat habis, kumat lagi itu Wahabinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah atas penjelasannya sangat gamblang, jelas pemirsa terhadap omongan dari Ustadz yang suka ngibul ya. Jadi kita simak lagi beberapa tanya Ustadz nanti ke depan dengan tema-tema menarik. Baik, kami yang bertugas mau undur diri dan juga kami menutup dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.